Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat salaha sa'iru amalih fa in fasadat fasada sa'iru amalih. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulihi karim. Masiral muslimin wal muslimat jamaah subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada saat ini sudah sekian kali kita ungkapkan rasa syukur kita. Sejak dini hari tadi kita sudah dibangunkan Allah, kita sudah bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Coba bayangkan kalau nggak dibangunin, tidur terus, agak bangun-bangun, kayak Mbah Surip gitu. Makanya ketika kita bisa tidur nyenyak, bisa istirahat, kemudian kita bisa terbangun, jangan lupa kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mungkin di antara jamaah ada yang pagi-pagi sudah buang hajat, ya. Jangan lupa bersyukur kita bisa buang hajat. Alhamdulillahilladzi azhaba anil aza wa afani. Jangankan buang hajat, ketika perut terasa mules, mules itu apa ya? Ya, harusnya kita bersyukur. Kebanyakan kalau mules apa? Berkeluh kesah. Aduh. Ya. Harusnya kita bersyukur. Itu indikator kita harus segera keluarkan. Coba kalau bapak-bapak lagi mengikuti pengajian pagi hari ini, nggak pakai ada rasa mules gitu ya, tiba-tiba langsung brojol, kan repot gitu. Ya. Dan alhamdulillah pagi hari ini atau saat ini kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, bahkan bisa menghadiri majlis ilmu yang rutin dilaksanakan di setiap pagi, Sabtu pagi. Mudah-mudahan majlis kita dan kita yang ada di dalamnya mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan kepada pengurus DKM, tadi juga sudah disampaikan oleh MC kita, tema hari ini adalah menggapai sholat khusyuk. Ya, menggapai sholat khusyuk. Sebagai muqaddimah, kita bisa telaah, kita bisa tadaburi banyak orang Islam yang melaksanakan sholat. Fakta dan realitanya masih banyak saudara-saudara kita
yang notabene mengaku sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, tapi tidak sholat. Banyak. Jangankan sholat wajib. Saya pernah melewati pada saat hari Jumat, pada saat akan bertugas khotib, melewati salah satu rumah warga di lingkungan saya. Itu bapak-bapak sedang asik ngobrol di teras depan rumah, ya, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil tertawa cekakak cekikik. Begitu saya pulang masih ada, masih ngobrol. Itu sholat Jumat yang 1 pekan sekali. Kalau sholat Jumat yang 1 pekan sekali saja diabaikan, sudah bisa dipastikan apalagi sholat 5 waktu. Dan fakta dan realitanya memang begitu. Masih banyak saudara-saudara kita itu yang mengabaikan sholat 5 waktu. Ini juga kita bisa lihat dari kapasitas masjid, musolah yang ada di sekitar kita. Ya. Kalau kita kalkulasi jumlah umat Islam yang ada di sekitar masjid, yang sekitar musolah, tempat kita berdomisili, harusnya setiap waktu sholat ini luber. Luber itu apa ya? Bukan luber pemilu apa? Nggak muat, nggak nampung. Seperti kalau bapak dan ibu menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh, Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang begitu luas, tidak mampu menampung. Kita kan belum. Kecuali bapak ibu pernah ke Jogja. Di sana ada satu masjid yang fenomenal ya, Jogokarian. Jogokarian itu sebenarnya nama kampung, ya. Kemudian nama masjid, ya sama ini, ya, nama kampung. Itu kalau subuh luber, penuh, ya. Saya sering sampaikan di sekitar Masjid Al-Barokah itu. Saya ingin sholat subuh itu seperti sholat tarawih di awal Ramadan. Wah, kalau sholat subuh sudah seperti sholat tarawih di awal Ramadan, waduh, udah luar biasa itu. Ya. Ini fakta berkaitan dengan sholat. Dari sekian banyak yang sholat pun bisa kita daburi berapa banyak yang sholatnya tepat pada waktunya. Padahal ketika Rasulullah ditanya, ayul afdal ya Rasulullah, ayul amalu afdal, amal apakah yang paling utama? Salah satunya adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ya. Begitu ada panggilan sholat, ya Allah sholat, mari kita sholat, udah segera kita kerjakan sholat. Dari yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya, berapa yang mengerjakan secara berjamaah? Dari yang berjamaah, berapa yang mengerjakannya berjamaah di masjid atau di musola? Bisa dihitung dengan jari. Pernah sahabat Rasulullah meminta kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, sekiranya boleh orang Islam yang tidak sholat berjamaah ke masjid, saya bakar rumahnya. Untung nggak boleh. Kalau boleh, setiap waktu sholat pasti belamir rame.
memadamkan yang di sono, yang di sono, yang di sono belum padam, di sono terbakar lagi gitu. Berapa banyak yang sholat berjamaah, berapa banyak yang sholat berjamaah di masjid. Nah, ini nanti kaitannya dengan tema kita. Dari sekian banyak yang sholat berjamaah, ya, berapa banyak yang sholatnya khusyuk? Ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Salah satu efek sholat tidak khusyuk kan seperti diungkapkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ya, sungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Banyak orang yang sholat, tapi masih banyak maksiat. Atau sudah sholat, tapi masih melakukan kemaksiatan. Padahal jelas Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa ini? Ya salah satu jawabannya karena sholatnya tidak khusyuk. Bukan sholatnya yang tidak benar, na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi kalau ada terjadi seperti itu, jangan menyalahkan ayatnya, ya, atau menyalahkan sholatnya. Ya, makanya kalau selesai baca Quran kan kita akhiri dengan shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayatnya benar, ajarannya juga benar. Kalau sholat dikatakan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, itu pasti benar, karena yang mengatakan Allah. Kalau begitu, sholatnya yang tidak benar, tata cara sholatnya yang tidak benar, atau ada yang tidak benar dalam melaksanakan sholatnya. Sama aja misalnya kita pahami agama itu kan dari bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak, gama kacau. Agama artinya tidak kacau. Kalau ada orang yang beragama kok kacau, itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama agamanya yang kacau, kemungkinan yang kedua pemahaman agamanya yang kacau. Jadi kalau ada Allah mengatakan sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, itu pelaksanaan sholatnya yang belum sempurna. Nah, inilah pentingnya kita, tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa menggapai sholat yang khusyuk. Yang juga kita perlu pahami lebih awal sebelum kita mentadaburi lebih dalam tentang menggapai sholat khusyuk, bahwa sholat ini adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu dalam surat An-Nisa 103. Wajib dan waktunya sudah ditetapkan. Tak bisa kita melaksanakan kapan saja, di mana saja. Ada waktu-waktunya. Tadi juga sudah saya sampaikan dalam mukadimah tentang sholat ini. Pentingnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa in saluhat saluhasa iru amali, fa in fasadat fasadasa iru amali. Bahwasanya
amal yang pertama kali dihisab oleh Allah terhadap hamba-hambanya di hari kiamat nanti adalah tentang sholatnya, bukan tentang yang lain. Fa'in sholuhat sholasa iru amali, fa'in fasadat fasadasa iru amali. Atau yang lebih familiar, hadis Rasulullah yang mengatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Siapa yang melaksanakan salat, menegakkan agama, yang meninggalkan salat berarti menghancurkan agama. Ada yang lebih pendek hadis Rasulullah, tarkul iman wal kufru as-shalah. Bahwa yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir itu adalah salatnya. Ini bahasa hadis luar biasa. Maksudnya apa? Kalau ada orang mengaku sebagai orang yang beriman, mengaku sebagai seorang mukmin, orang Islam, orang yang beriman, tapi nggak sholat, hakikatnya sama dengan orang kafir, gitu. Kenapa? Orang kafir sholat, karena sama-sama tidak sholat, gitu. Jadi kalau ada orang mukmin, orang muslim, ngaku muslim, ngaku mukmin, tapi nggak sholat, hakikatnya sama dengan orang kafir, sama-sama tidak sholat. Itu yang dimaksud dengan hadis Rasulullah, tarkur iman wal kufru as-sholat. Membedakan orang mukmin dengan orang kafir itu adalah sholatnya. Dan pentingnya sholat berjamaah juga kita pahami, ganjaran dan pahalanya ya 27 kali lipat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bagaimana kita bisa menggapai agar sholat dapat kita lakukan dengan khusyuk? Ya. Setidaknya ada 4 yang akan kita bahas pagi hari ini. Menggapai sholat khusyuk. Yang pertama adalah merubah mindset kita tentang sholat, khususnya sholat wajib. Ya, umumnya semua sholat gitu. Ya. Apa ini maksud merubah mindset kita? Selama ini mindset kita tentang sholat adalah kewajiban. Harus kita rubah. Sholat bukan kewajiban. Tapi sholat adalah kebutuhan. Nanti kita uraikan bagaimana merubah mindset kita dari kewajiban menjadi kebutuhan. Kenapa harus menjadi kebutuhan? Karena dengan merubah mindset dari wajib menjadi kebutuhan, ini merupakan jalan untuk kita bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk. Ya. Yang kedua, nanti kita akan bahas juga tentang kiat-kiat untuk bisa menggapai sholat dengan khusyuk. Nah, kiatnya apa? Kalau yang pertama merubah mindset kita secara general. Yang kedua ini adalah kiat-kiatnya apa untuk bisa menggapai sholat khusyuk. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sunnah-sunnah yang mendukung kekhusyuan atau agar sholat kita bisa khusyuk. Itu juga tidak kalah pentingnya untuk bisa menggapai kekhusyuan sholat. Yang keempat adalah bagaimana kita menjaga ruhiyah kita. Itu klimaksnya. Untuk bisa menggapai sholat dengan khusyuk.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Dalam mukadimah tadi sebagai dalil utama saya sampaikan surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ayat ini juga sangat familiar ya buat kita. Wa inna wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguhnya sangat berat ya, salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau kita membaca sejarah hidup baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu ketika menghadapi sesuatu yang sangat berat, apalagi masalah yang sangat berat, yang dilakukan adalah sholat. Ya. Sholat ini adalah media atau sarana atau wasilah curhat kita kepada Allah. Ya. Salah satu media sarana wasilah kita curhat kepada Allah itu adalah dengan salat. Makanya ketika Rasulullah menghadapi sesuatu yang berat, masalah yang berat dalam melaksanakan misinya, yang beliau lakukan adalah melaksanakan sholat. Wabil khusus qiyamul lail. Ada satu riwayat seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah tidak salah, pernah ditanya oleh para sahabatnya, kata sahabatnya, akhir-akhir ini hatiku resah dan gelisah. Gitu. Kalau bahasa anak sekarang sedang apa ya? Bete apa? Akhir-akhir ini hatiku resah dan gelisah. Mungkin kalau boleh ditambahkan supaya lebih dramatis gitu ya. Tidur tak enak, makan tak enak, tidur pun tak gitu. Kata Ibnu Taimiyah kepada sahabatnya, kalau itu penyakit itu yang kamu derita, ya, bukan, kalau bahasa kita makan ketika ini jalan keluar, mungkin jalan ke mall gitu kan, ya. Ketika hati resah dan gelisah, jalan pusat perbelanjaan ke mall. Sampai sono banyak pajangan, pengen ini, pengen itu. Duit, kagak. Akhirnya naik ke lantai 5. Ngapain? Bukan itu solusinya. Atau healing apa?
Bukan nggak boleh healing, boleh, saya juga suka jalan. Memang diperlukan untuk itu. Tapi obat bukan itu. Kata Ibnu Taimiyah, bawa hatimu ke 3 tempat. Pertama, bawa hatimu ke tempat orang yang sedang membaca Al-Quran. Dengarkan baik-baik orang yang sedang membaca Al-Quran. Lebih bagus lagi, kamu baca itu Al-Quran. Ya, saya yakin kita semua pernah mengalami perasaan gundah gulana, resah dan gelisah. Ternyata obatnya itu baca Quran. Karena baru 1 ayat saja sudah terobati itu hati kita. Ada perasaan tenang, ada perasaan tentram. Baru baca 1 ayat itu. Dan belum tahu artinya, baru baca doang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan, dan seterusnya. Ada ketenangan. Betul itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi nggak perlu modal, nggak perlu money, nggak perlu duit. Ya, baca Quran. Tapi ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan. Ya, kita awali dengan bersuci, bersucinya dengan yang benar. Ya, memakai pakaian rapi. Ya, kemudian tempat kita yang bisa kita konsentrasi, baca secara tartil. Itu yang pertama kata Ibnu Taimiyah. Yang kedua, bawa hatimu ke tempat yang sunyi. Bukan bertapa di Gunung Bunder misalnya, atau di sebuah goa. Ya. Artinya ketika orang-orang sedang tertidur lelap, bangun, kerjakan sholat. Ini maksud dari qiyamul lail. Jelas Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, Bismillah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya. Siapa yang gemar melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, Allah akan menempatkan dirinya ke tempat yang terpuji, maqamam mahmuda, termasuk juga mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Yang dimaksud dengan maqamam mahmuda salah satunya maknanya. Yang satu lagi, bawa hatimu ke majlis zikir, ke majlis ilmu. Salah satunya majlis yang rutin dilaksanakan di Masjid At-Taqwa setiap Sabtu ini majlis ilmu, majlis zikir, di mana kita akan diingatkan, ya, dan saling mengingatkan. Karena memang ini pesan Allah dalam surat Al-Asr itu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Itu yang maksud wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kamu dengan sabar dan sholat. Ya, sabar. Karena kita yakin dengan sabar itu akan mendatangkan ketenangan, ketentraman. Apalagi dengan sholat. Di sini disebutkan makna khosiin, dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang yang khusyuk? Yaitu orang-orang yang yakin. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah.
yakin akan adanya hari akhirat, yakin adanya hari pembalasan, di mana seluruh perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas. Bagaimana dikemukakan dalam surat Al-Zalzalah ayat terakhir itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mereka yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, di mana nanti seluruh amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Itulah khusyuk. Dan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam bahasa kita khusyuk itu apa ya? Fokus, penuh konsentrasi, tenang. Itu makna khusus secara umum. Tapi secara khusus disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 46 itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya dan yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mendapatkan musibah kan salah satu kalimat thayyibah yang dianjurkan untuk diucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu kan. Baik Bapak dan Ibu hadirin dan hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama, kiat untuk khusyuk itu bagaimana supaya kita bisa menggapai salat khusyuk adalah merubah mindset kita tentang salat. Dari kewajiban menjadi kebutuhan. Ini yang paling pertama. Dari 4 yang akan kita bahas. Merubah mindset kita tentang sholat dari kewajiban menjadi kebutuhan. Kalau misalnya sholat itu kewajiban, banyak orang yang merasa terganggu, banyak orang yang merasa terbelenggu dengan waktu-waktu sholat. Tapi kalau sholat itu mindsetnya kebutuhan, sebaliknya, waktu-waktu sholat adalah waktu-waktu yang ditunggu-tunggu, waktu-waktu yang dinanti-nantikan. Beda ketika sholat itu kewajiban dengan sholat itu kebutuhan. Sehingga sebelum waktu sholat tiba, dia sudah sampai ke masjid. Ya. Kalau kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, kan kita memang fokus untuk ibadah di sana. Sehingga belum waktunya sholat, kita udah tahu nih, sholat hari ini jam berapa? Subuh 4.36 kalau dari Depak. Kalau kita tambah 8. Udah siap. Berapa perjalanan ke Masjid At-Taqwa? Sehingga sebelum subuh sudah ada, sudah tiba. Ini orang yang mindsetnya sholat itu adalah kebutuhan. Jadi waktu-waktu sholat adalah waktu-waktu yang ditunggu-tunggu, karena waktu sholat ini adalah waktu-waktu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk curhat kepada Allah. Makanya kalau kita umroh atau haji, berangkat setelah azan dari penginapan, ya, bisa nggak kebagian tempat di dalam. Dan biasanya giroh orang pulang haji umroh itu tertancap dalam dirinya, sehingga pulang haji itu masih tertanam kuat.
Ada jemaah saya itu di Al Barokah, baru pulang haji, sebelum azan sudah sampai di masjid. 3 hari. 3 hari berikutnya, ketika azan baru nyampe. 3 hari berikutnya, ketika qomat. 3 hari berikutnya ketinggalan. Setengah bulan kagak ke masjid-masjid. Girohnya sudah hilang. Gitu. Nah, yang kedua, kalau mindset kita sholat itu adalah kewajiban, cenderung menunda-nunda. Ntar ya. Apalagi sholat subuh panjang waktunya, atau sholat isya panjang waktunya, ntar baru sholat isya menjelang tidur. Sampai rumah nggak langsung sholat isya, nonton bola, akhirnya apa? Tiduran. Cenderung menunda-nunda. Kalau mindset kita sholat itu adalah kewajiban, tapi kalau mindset kita sholat itu adalah kebutuhan, ya tadi berusaha untuk melaksanakan tepat pada waktunya, bahkan sebelum azan dikumandangkan sudah sampai. Gitu. Kalau mindset kita sholat itu kebutuhan. Yang berikutnya, kalau mindset kita sholat itu kewajiban, cenderung buru-buru, cepet-cepet, 100 km per jam. Allahu Akbar, sami Allahu man hamidah, Allahu Akbar. Kayak sholat apa? Taraweh. Berapa rakaat tuh? Cuman berapa menit? Kan pilar itu di TV ya, 23 rakaat. Oh, sami Allahu, waduh, ya Allah. Tapi kalau mindset kita sholat itu adalah kebutuhan, justru kita ingin berlama-lama dalam sholat. Nanti ada kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa sholat khusyuk. Ini mindset yang pertama yang harus kita nekan. Jadi kalau sholat kebutuhan pengennya kalau sholat itu mindset kita masih kewajiban, pengen buru-buru karena ingin segera lepas dari kewajibannya. Ya. Selesai salam kiri, salam kanan, orang-orang berzikir dulu, Allahumma antas salam wa minkas salam, dia Allahumma lantas kabur. Tapi kalau mindsetnya sholat kebutuhan, dia ingin berlama-lama. Bahkan selesai sholat pun masih ingin berlama-lama. Berzikir, berdoa. Yang berikutnya, kalau sholat, mindset kita sholat masih kewajiban, susah untuk bisa menggapai kekhusyuan gitu. Tapi kalau kebutuhan, ini merupakan jalan untuk bisa melaksanakan sholat secara khusyuk. Makanya ini yang pertama ini. Ya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan agar sholat bisa khusyuk. Yang paling utama dan mendasar ini merubah mindset kita. Dan kalau mindset kita sholat itu udah kebutuhan, kita tidak merasa cukup hanya mengerjakan sholat wajib saja, sholat 5 waktu. Tapi kita akan cenderung untuk menambah, merasa kurang dengan sholat wajib, sholat 5 waktu. Sehingga sholat-sholat sunnah pun kita berusaha untuk kita bisa kerjakan secara optimal dan maksimal.
Minimal 3 lah yang perlu kita dawamkan sholat sunnah itu. Minimal. Kalau mindset kita sudah berubah dari kewajiban menjadi kebutuhan. Minimal 3 kita dawamkan. Kita dawamkan itu kita biasakan. Sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Perlu kita dawamkan, kita biasakan. Kan ada ungkapan begini, ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Sesuatu yang berat sekalipun, kalau kita biasakan, itu akan terasa ringan. Dan sebaliknya, sesuatu yang ringan sekalipun, kalau tidak dibiasakan, akan terasa berat. Jangankan bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, bangun subuh saja, kalau tidak dibiasakan, akan terasa berat. Jangankan bangun subuh, qiyamul lail kalau dibangun untuk qiyamul lail kalau kita biasakan itu akan terasa ringan. Makanya yang perlu kita dawamkan yang pertama adalah sholat sunnah rawatib atau yang kita sering kenal dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Tapi harus kita paham, tidak semua sholat wajib itu ada sholat sunnah rawatibnya. Tidak semua sholat wajib itu ada sholat sunnah qobliyahnya dan ba'diyahnya. Ada yang hanya ba'diyahnya doang, ada yang hanya qobliyahnya doang. Ada juga yang ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Harus ikuti ketentuan Allah dan Rasulnya, nggak boleh ngarang-ngarang, karena yang namanya ibadah harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan Allah. Contoh misalnya, habis sholat asar, ada nggak sholat sunnah rawatibnya? Ulama fikih sepakat nggak ada. Jangan mentang-mentang lagi resep sholat, tapi sholat asar, sholat lagi gitu. Yang kedua yang perlu didawamkan adalah ya qiyamul lail. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Bisa kita kerjakan di awal waktu, yang paling bagus utama sepertiga malam atau di akhir waktu. Ya, tinggal bagaimana kita sesuaikan dengan kondisi kita. Satu lagi adalah yang kita kerjakan di pagi hari. Sholat duha. Kan doa sholat duha itu kan luar biasa itu. Penggalan doa sholat duha kan begini. Allahumma in kana rizqan fis sama fa'anjilhu wa in kana fil ar fa'ahrisu wa in kana mu'assaron fayasirhu wa in kana haraman fatahhiru birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sekiranya rezeki saya ada di langit, ya Allah turunkanlah. Ya Allah, sekiranya rezeki saya ada di bumi, ya Allah keluarkanlah. Ya Allah, sekiranya rezeki saya susah, mudahkanlah. Sekiranya rezeki saya ada hal-hal yang Kau haramkan, minimal subhat, bersihkanlah. Itu penggalan doa sholat duha. Nah, jadi ketika mindset sholat itu sudah berubah, kita tidak merasa cukup hanya melaksanakan sholat wajib dan akan gemar melaksanakan sholat-sholat sunnah. Mohon maaf bila tidak tuntas bahasan kita pagi hari ini. Masih ada 3 item untuk bisa menggapai sholat khusyuk. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa menggali, mentadaburi, baik melalui media elektronik maupun media cetak, ataupun dengan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti dilaksanakan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberkahi segala rezeki kita, jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah,
yang taat beragama, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat, bangsa serta agama. Bila ada yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, punya impian, punya harapan juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.